Perjamuan lulus kuliah, beberapa murid main Truth or Dare. Saat main dengan senang, botol selalu arah ke Willy yang pemalu. Si cantik kaya mulai bertanya, kalau bisa memilih wanita olahraga dengannya, bakal pilih siapa? Tidak tahu siapa yang memberi Willy keberanian, langsung memilih gadis rambut pirang yang dia taksir. Ini langsung membuat pacarnya yang keribo marah. Tidak hanya menghina Willy di depan murid, juga menonjoknya. Perjamuan ini semua bubar. Kamera bergeser sudah beberapa bulan kemudian. Si cantik kaya, pacarnya si ganteng, rambut pirang, Keribo dan Lukas, 5 orang mendapat undangan ulta Willy. Mereka mengendarai mobil ke rumahnya. Tidak disangka Willy adalah orang kaya yang rendah hati, tapi anehnya, rumah yang besar tidak ada yang tinggali. Saat ini, ada orang tua muncul dan memberitahu mereka, Willy harusnya ada di rumah kecil di hutan. Setelah mereka sampai, tidak melihat Willy, hanya melihat abangnya Willy. Kita panggil dia William. William minta maaf memberitahu mereka, Willy hari ini ada urusan tidak bisa datang. Keribo begitu dengar, sangat senang. Lagi pula datang gratis makan minum. Willy tidak ada lebih bagus. Untuk menghabiskan waktu, William beri saran main Truth or Dare. Awalnya mereka bermain dengan sangat senang. Saat giliran William, dia mengeluarkan kartu Truth dan kartu Dare. Katanya adiknya karena menerima kartu seram tak bernama ini, alhasil bersembunyi di rumah ini bunuh diri. Yang kirim surat itu ada di antara 5 orang ini. Hari ini akan bantu adiknya cari pembunuh. Begitu mendengar, Keribo tidak senang, tapi baru ulurkan tangan sudah ditahan William. William sangat keras kepala. Dia adalah tentara yang pernah membunuh orang. Setelah mengendalikan semua, dia menyuruh Lukas jadi asisten dan mengikat 4 orang sisanya. Dia percaya Lukas juga ada alasan. Ternyata pada saat perjamuan itu, Willy ada keberanian karena Lukas menyemangatinya di belakang. Jadi William merasa Lukas tidak ada ancam adiknya. Lalu permainan berlanjut, William tanya wanita pirang siapa yang mungkin menulis surat ancaman. Ini tidak usah dibilang, kemungkinan besar adalah Keribo. Lagi pula hanya ada dia yang berantem dengan Willy. Tapi Keribo berkata dia ada bukti tidak ada di tempat karena saat surat dikirim, dia tidak ada di dalam negeri. Saat ini, si kaya untuk hidup segera menambahkan berkata, kartu bisa suruh orang kirim. Ini dan kamu keluar negeri tidak ada hubungan. Pertemanan mereka langsung kandas. Lalu giliran Keribo, dia memilih Dare. Jadi William mengeluarkan alat rahasia, 2 botol kaca, masing-masing asam sulfat dan air. William masukkan pipet hubung ke botol kaca ke mulut pacarnya. Menyuruh Keribo pilih satu. Akhirnya dia dengan gemetaran pilih air. Berhasil selamatkan nyawa wanita pirang, tapi mereka tidak berani lega. Karena permainan ini baru saja dimulai. 4 orang muda terjebak di rumah kecil dipaksa main Truth or Dare. Botol kali ini putar ke arah si cantik kaya. William menyuruhnya memilih 1 orang bermain Dare. Tidak tegang sama sekali. Si ganteng pacarnya, wanita pirang sahabatnya. Jadi Keribo yang sial, kena lagi. Keribo sama juga main permainan asam sulfat atau air. Tapi kali ini menyuruh si ganteng memilih. Saat ini si ganteng yang dipaksa mengatakan rahasia mengejutkan. Sebenarnya adiknya Willy bukan orang yang jujur. Dia bukan hanya orang yang datar, juga mesum. Ternyata pada jamuan malam itu, si ganteng mabuk masuk kamar dengan si cantik kaya. Pada saat 2 orang bersiap itu, ternyata menemukan Willy di pintu melihat. Si ganteng marah, Willy baru pergi. Tidak tahu si ganteng bodoh atau tidak, di depan abangnya berkata buruk tentang adiknya. Ini pasti mencelakai diri sendiri. Di bawah paksaan William, si ganteng membuat pilihan. Keribo tidak seberuntung wanita pirang. Dia dengan sial memilih asam sulfat, meninggal. Saat ini ada orang yang mengetuk pintu, yang datang murid mereka. Jadi William dan Lukas menyelesaikannya. Wanita pirang yang di kamar menemukan alat, menggergaji selotip di tangannya. Awalnya ingin membawa pergi si cantik kaya dan si ganteng. Tapi waktu tidak cukup, wanita pirang hanya bisa pergi sendiri lapor polisi. Di luar setelah William menjatuhkan murid itu memberi pistol ke Lukas, menyuruhnya selesaikan sendiri. Murid itu juga tidak tahu Lukas pikir gimana, pistol di tangannya ini adalah kesempatan bagus membunuh William. Alhasil dia beneran menarik pelatuk, murid itu mati. William balik ke rumah dan sadar wanita pirang kabur. Segera mengejarnya. Ini juga kesempatan bagus menolong orang, tapi Lukas tidak ada niat ini. Ternyata surat itu ditulis Lukas. Saat di perjamuan, dia sadar Willy yang tidak berguna diam-diam adalah orang kaya. Merasa cemburu, berniat memeras Willy. Tak diduga satu surat mencelakai Willy. Saat ini si cantik kaya sudah lepas dari selotip dan mendorongnya. Lukas jatuh dan tertusuk paku, langsung mati. Sisi lain, wanita pirang sudah sampai ke rumah besar. Dia ingin masuk ke dalam lapor polisi. Alhasil di sini dia menemukan Willy yang pakai ventilator. Yap, dia tidak mati. Wanita pirang yang baru bebas ternyata di kamar menemukan Willy.
Ternyata Willy bunuh diri sampai setengah ditolong abangnya, tapi karena kekurangan oksigen, membuat tubuhnya lumpuh. Hanya mata dan satu jari yang bisa gerak. Willy setelah mengetahui masalah wanita pirang, dia tidak berharap abangnya begitu. Jadi menggunakan mata kode dia lapor polisi, tapi belum ambil telepon, William sudah sampai. Dia dengan cepat menghindar serangan wanita pirang. Di depan adiknya menghabisinya. Lalu membawa adiknya ke rumah tengah hutan. Si cantik kaya mengambil pistol di tanah, sekali tembak kena bahu William. Lalu pakai asam sulfat semprot ke muka William. Ternyata wanita makin cantik makin bahaya. Berhasil mengikat William ke tembok, menyuruh pacarnya si ganteng keluar dulu. Dia sendiri dengan William dan Willy main truth or dare. Saat ini kebenaran terungkap. Si cantik keluarkan ponsel mainkan video masih perjamuan itu. Si ganteng setelah mabuk tidak sadar. Jadi si cantik kaya ingin bermain dengan Willy. Di depan si ganteng melakukan hal tak senonoh dan merekamnya. Saat setengah si ganteng bangun. Si ganteng yang setengah sadar mengira Willy mengintip di kamar. Beberapa bulan kemudian perusahaan ayah si cantik kaya bangkrut. Jadi dia pakai video ini memeras uang Willy. Dan orang yang ditakuti adiknya adalah abangnya. Dia yang lemah tidak ingin membuat keluarga malu. Jadi saat satu hari sebelum abang pulang, Willy bunuh diri. Akhir film, si cantik kaya menaruh bom di tangan Willy, lalu pergi dari rumah itu. Adik mengeluarkan air mata melihat abangnya. Hanya begini Willy dan William meledak. Ada orang demi keegoisannya tidak melepaskan temannya. Ada yang orang terlahir di keluarga kaya, tidak bisa menerima dirinya yang tidak sempurna. Terakhir jalan sesat. Terlalu obsesi dengan hal tertentu akan mengakibatkan kejadian fatal. Akhir yang buruk ini hampir sama dengan Eden Lake. Oke, cerita hari ini sampai di sini.